Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Para hadirin sidang online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pertemuan berikutnya seputar Al-Quran dan ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, kita akan menyampaikan tentang keledai. Ada salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang bernama keledai. Keledai ini salah satu hewan yang sangat kuat, memikul beban yang berat, dipekerjakan dalam waktu yang lama, juga mempunyai kekuatan yang bagus. Salah satu hewan transportasi juga. Keledai ini disebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-5, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang masalul ladzina humilut taurata, mereka membawa Alkitab, waktu itu adalah kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha, mereka tidak membawa kitab tersebut, maksudnya adalah tidak mengamalkan. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Keledai membawa beban yang berat, membawa barang-barang yang banyak. Misalkan barang-barang itu yang dibawa adalah kitab yang banyak. Tentu keledai itu membawa kitab tapi tidak mengerti apa yang ada di dalam kitab tersebut. Sehingga mereka yang mempunyai kitab yang besar, membacanya namun tidak mengamalkan, seperti keledai tadi, himar yahmilu asfaro. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Namun keledai juga digambarkan sifat-sifat yang tidak kita inginkan, ya, seperti suaranya yang melengking atau menjerit. Itu adalah suara yang buruk, digambarkan dengan surat Luqman, inna angkarul aswad la sautul hamir. Sungguh suara keledai ini termasuk suara yang jelek atau buruk. Dan keledai juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 252. Ya. Di situ mengisahkan bagaimana Nabi Uzair alaihissalam ketika itu melewati sebuah kota Palestina, dan kota Palestina itu dihancurkan oleh raja yang bernama Raja Bukhtanasor. Ketika itu kotanya hancur dan Nabi Uzair membawa seekor keledai, roti dan anggur. Ya, lalu Nabi Uzair itu bertanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Mempertanyakan kota ini sudah hancur, bagaimana dibangun kembali. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian fa'amatahu Allahu mi'ata'am. Allah menidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun. Lalu ditanya oleh malaikat, qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Uzair, kamu tidur berapa lama? Aku tidur labistu yauman, 1 hari, au ba'do yaum, atau setengah hari. Malaikat itu menjawab, bal labista mi'ata amin. Oh bukan, engkau itu telah tidur 100 tahun. Lalu dilihat keledainya sudah mati, hanya tinggal tulang belulang, dan tulang belulangnya itu dihidupkan lagi oleh malaikat. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Setelah malaikat itu menjelaskan, beginilah cara Allah
menghidupkan dari yang mati kemudian menjadi hidup, menyusun kembali tulang belulang, kemudian tubuhnya lalu menjadi keledai kembali. Jadi ada beberapa hal yang dikatakan bahwa keledai ini perumpamaan hewan yang tidak baik. Namun di satu sisi juga keledai menjadi contoh untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan termasuk kisah Nabi Uzair alaihissalam ketika ditidurkan selama 100 tahun. Oleh karena itu kendaraan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, itu juga menggunakan kendaraan buraq. Buraq itu dari kata-kata barkun. Barkun itu adalah kilat, secepat cahaya kilat. Sehingga itu kecepatan buraq waktu itu Isra Mi'raj. Dan buraq ini setengah keledai dan setengah bagol. Ya saya sendiri hewan bagol belum pernah melihat atau belum pernah tahu. Bahkan keledai juga aslinya belum pernah melihat secara langsung. Akan tetapi kalau di gambar dan berita mungkin ada. Itu adalah hewan, salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tentu kita akan kaji lebih jauh lagi kelebihan-kelebihan keledai dan kelemahan-kelemahannya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.